Karena itu ada keunikan dalam Al-Quran yang tidak ditemukan di kitab-kitab lain. Nah sekarang Quran nggak ngerti, masih mau dibaca. Sudah banyak tadi disampaikan tentang faedah Al-Quran. Dari mulai klasifikasi di dalam Al-Quran sendiri terbagi pada 3 bagian. Dari ketelah ta'amul ma'al Quranul Karim. Tatamathadu fil qira'ah wa tilawah wal hifz. Ada 3 klasifikasi berinteraksi dengan Al-Quran. Ada qira'ah. Kalau disebutkan qira'ah, itu berarti umumnya interaksi dengan Quran dari segi bacaan saja, tanpa menuntut pada pemahaman. Tapi uniknya Al-Quran, seperti tadi disampaikan, dari bacaan pun sudah Allah berikan pahalanya. Tafaddala Syekhuna Syekh Talal bidhikri hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu al-Imam at-Tirmidzi fi hadithihi fi raqam hadith 2910. Disebutkan dalam Sahih at-Tirmidzi, sunannya bahkan hadis sahih nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin 10 hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Tadi sudah dihitung dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nasnya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, baru baca saja sudah ada pahala. Itu Al-Quran. Al-Quran tidak. Walaupun di Al-Quran ada informasi, di Al-Quran ada berita, tapi dibaca setiap hurufnya nggak ada nilainya. Al-Quran baru dibaca, itu sudah ada pahala dituliskan. Karena itu ada keunikan dalam Al-Quran yang tidak ditemukan di kitab-kitab lain. Silahkan cek ya. Bapak Ibu boleh cek. Saya mau tanya sebentar. Kalau saya ada bukunya ditulis pakai bahasa Cina, dibaca nggak? Kenapa? Nggak ngerti. Nah sekarang Quran nggak ngerti, masih mau dibaca. Silahkan cek, apakah setiap orang yang baca Quran ngerti Qurannya? Tidak. Kalau bukan firman Allah yang melekat padanya pahala, mustahil ada keinginan kuat untuk berinteraksi dengannya. Umumnya sekarang orang baca Quran belum tentu paham isinya. Tapi karena kalimat Nabi melekat pada kemuliaannya, ada dorongan dalam jiwa kita membacanya. Tapi itu bukan tujuan utama. Anda bayangkan, pembuka saja, itu sudah ada pahalanya. Bapak Ibu baca Quran, maaf, supaya baca atau supaya tahu isinya? Tahu isinya. Jadi tujuan diturunkan tadi perintah bacaan, itu bukan sekedar baca. Didorong pakai pahala, supaya mau membaca. Apa tujuan baca? Paham isinya. Di puncak akhir dari tujuan berinteraksi dengan Al-Quran, itu memahami isinya. Puncak menjelang akhirnya. Pemahaman terhadap isinya, itu yang disebut dengan tilawah. Itu yang disebut dengan tilawah. Perhatikan kalimatnya. Saya tadi belum sambungkan pada hadis yang kedua. Anda baru baca, dapat 10, itu yang lancar. Adapun yang tidak lancar, digandakan lagi supaya bisa memahami isinya. At-Tirmidzi, nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang bahkan terbata-bata mau belajar baca untuk bisa mengejak Quran, itu didobelkan 2 kali lipat daripada yang lancar. Yang satu baca alif lam mim, ini alif lam mim falahu ajran. Dia dapat 2 kali pahala orang lancar. Yang tadi 1 kali 10, 3 huruf 30, yang ini kali 2. 60 dia dapatkan. Oh, kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz bacanya. 2 kali saya dapat pahala. Lihat cara berpikirnya. Saking inginnya Nabi mendorong kita memahami isi Quran, bahkan yang belum lancar pun ayo baca, ayo baca, ayo baca. Supaya apa? Supaya meningkat pada bagian yang keduanya. Perhatikan hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2010. Ketika disampaikan dari Nabi SAW tentang level yang kedua. Ini yang disebut dengan tilawah namanya. Tilawah. Membaca untuk memahami isinya. Perhatikan level kajian kita pada Al-Quran dan petunjuk dalam Al-Quran sendiri. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillahi yatsnuna fihi kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidak berkumpul sementara orang di tempat-tempat di rumah-rumah Allah. Kemudian dia bertilawah. Perhatikan redaksinya Bu. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah. Kemudian dia bertilawah Al-Quran di dalamnya. Dia kaji maknanya. Walaupun cuma 1 ayat, cuma 2 ayat. Masya Allah, apa yang terjadi? Akan diberikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan pada yang tilawah. Jadi kalau Anda tadi qiraah, setiap hurufnya 10.
tapi Anda tidak akan mendapatkan yang 4 ini. Anda ikuti tilawah, Anda dapat tambahan 4 lagi. Jadi yang tadi pahala diberikan, setiap hurufnya 10, tambah 4 dengan yang lain lagi. 1. Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan tanamkan ketenangan pada jiwa yang bertilawah Al-Quran. Pulang dari sini, baca surah Ad-Duha. Pertama, ibu baca tanpa artinya. Yang kedua, ikhwan teman-teman baca dengan artinya. Baca artinya, baca tafsirnya. Akan ada perbedaan melekat pada jiwa dibandingkan dengan yang pertama. Itu sudah janji Nabi SAW. Gak percaya silahkan. Buka Quran, lihat terjemahannya, baca tafsirnya, akan terjadi perbedaan pada gejolak jiwa kita. 2. Wa ghashiyathumur rahmah. Orang yang tilawah Al-Quran, maka akan dibentangkan rahmat Allah dalam kehidupannya. Di Quran rahmat dibagi 3 bagian. Ada ampunan dari dosa yang berlumur. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku yang berlumur dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibu bapak, sifat kesalahan di Quran itu dibagi 4. Yang pertama ada kesalahan yang sifatnya maaf, ya, mengandung dosa tapi kecil sifatnya. Maka Allah turunkan sifat pengampun kepadanya disebut dengan ghafir. Ada surah Ghafir, surah ke-40, ayat ketiga. Kesalahannya disebut dengan dzambun, pasangannya disebut dengan ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun di ayat ini. Perhatikan kalimatnya. Anda dari sini menunda-nunda salat dengan sengaja. Datang terlambat, itu dzambun. Begitu Anda tobat, diturunkan sifat Allah yang pertama, ghafir. Anda sengaja menunda salat, sampai kemudian ngajak orang lain tidak salat. Itu zalim namanya. Quran surah kedua ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Dia melarang orang, jangan dulu salat. Sekarang kita makan aja dulu. Sengaja memperlambatkan salat. Ditambah dzunubun, dzambun, dzunubun. Jadi bertambah sifatnya, berubah namanya. Dari dzambun satu dosa jadi dzunubun. Allah turunkan sifat yang kedua untuk mengampuni itu. Namanya Ghaffarun. Ghaffar. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Ketika umatnya Nabi Nuh diajak mencela, diajak mengancam, diajak ingin kemudian melempari Nuh, makin bertambah dosanya, diturunkan sifat yang kedua bukan yang pertama. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bukan ghafir lagi tapi ghaffar. Ghafir, ghaffar. Perhatikan kalimatnya. Seakan-akan Anda dosa sedikit, saya ampuni. Anda dosa banyak, saya ampuni. Anda bertambah lagi dosanya, maaf, sudah sholat terlambat, ngajak orang tidak sholat, dan membicarakan orang yang sholat. Lihat tuh, terlampau soleh mereka. Belum kayak kita aja, sayang gak merasakan mie ayam ini. Bisa. Anda membicarakan orang, tambah yang ketiga. Dzunubun ma'azzulmi. Ada dzunub bertambah plus zalim di situ, membicarakan keburukan orang. Maka saat Anda bertambah dosanya pun, diturunkan lagi sifat yang ketiga. Namanya ghafurun. Ghafir, ghaffar, ghafur. Tapi perhatikan. Ada orang sudah tidak sholat, ngajak orang tidak sholat, mencegah orang tidak sholat, dan sempat mampir ke masjid mengambil sandal orang sholat. Anda bayangkan. Terkumpul semuanya. Jika dikumpulkan keseluruhan dosa ini, maka mohon maaf, kalimat Qur'annya berubah. Bukan lagi dzambun, bukan dzunubun, laisa dzunubun ma'zulmi, wa innama tahawwala al-mustalah ila al-israf. Israf, sesuatu yang berlebihan. Anda datang ke prasmanan, makan 1 kali, itu biasa. Tapi kalau nambah 10 kali, itu israf namanya. Ada orang israf dalam dosa. Gak puas kalau berdusta. Gak puas kalau mencela. Tidak puas kalau mabuk. Dikumpulkan semuanya. Maka Allah turunkan sifat yang terakhir. Perhatikan kalimatnya. Disebut dengan rahim. Rahmat Allah diturunkan kepadanya. Saat Allah ingin mengampuni dosa yang berlumur, yang diturunkan bukan sifat ghafir, ghaffar, ghafur, tapi rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalimat rahmah yang disebutkan pada kita. Dan tahukah Anda, rahmat akan diturunkan pada orang yang bertilawah Al-Quran. Tunjukkan pada dunia, dari sekian orang yang hidup pada sekarang, beraktivitas, kenapa cuma Bapak Ibu yang ada di tempat ini? Bukankah sekarang kita tilawah Al-Quran? Bukankah sekarang kita sedang membahas isi Al-Quran? Barangkali tenda yang menaungi kita ini memberikan keteduhan dari sengatan matahari. Tapi ada tenda yang lain yang menghanguskan dosa-dosa kita, membentengi dari sengatan-sengatan dosa yang menyengat kita dalam kehidupan. Maka ahli Quran, ketika dia bertilawah dalam kehidupan,